Keindahan adalah karya seni ciptaan Tuhan. Keindahan juga bagian dari kehidupan. Jika sejatinya seniman ingin keindahan karyanya bisa dinikmati setiap yang bernyawa, bahkan benda mati sekalipun, maka seorang guru ingin keindahan karyanya menjadi kunci keberhasilan anak didiknya. Dan keindahan itulah yang saya tuangkan dalam mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sita Hidayah dengan nomor peserta 20150295797. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Program studi seni budaya di LPTK Universitas Sahkuala. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Karangnunggal, tepatnya di Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau uji praktik pembelajaran di kelas 11 IPA 6 dengan materi pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dengan modifikasi objek. Berikut video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Untuk perhatian, duduk siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran, agar kita selalu diberi keberkahan dalam menimba ilmu, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing, mulai. Selesai. Ya, baik, Ibu absen dulu ya. Alisa hadir. Aksil, Hadir. Aulia Renata, izin Bu, izin. Evi Sukmawati, hadir. Dimas, Hadir. Gaisa, hadir. Iqbal, Hadir. Naila, hadir. Nur Hikmah, sakit. Ya. Terus Raisa, Salwa, Silva, Ahmada, dan Lisa. Sudah semua ya? Ya, berarti berapa orang yang hadir? Dua orang, yang satu izin dan yang satu ya, mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh dan yang izin urusannya cepat selesai. Amin. Ya, baik. Sebelum mulai pembelajaran, Kak, Ibu minta kalian berdiri dulu. Berdiri dulu di bangkunya masing-masing. Kemudian cek dulu kerapihannya. Sudah rapi pakaiannya? Sudah siap untuk belajar? Sekelilingnya ada sampah atau tidak? Kalau sudah bersih, siapkan duduk dulu. Jangan duduk dulu. Masih berdiri. Nah, kita akan melakukan ice breaking dulu. Jadi supaya ngetes dulu, Ibu lihat kesiapan kalian seperti apa. Siap? Siap. Di sini Ibu punya dua ice breaking. Yang pertama rumput dan Susu. Rumput dan susu. Tahu rumput kan? Tahu. Susu? Tahu. Rumput warnanya apa? Hijau. Singa makannya apa? Rumput. Iya, singa makan rumput. Yakin? Nah, belum, berarti belum konsentrasi. Yang kedua, susu warnanya apa? Putih. Tapi minum Air. Satu lagi, ikuti apa yang dilihat. Berarti ikuti apa yang
lihat tangan ibu. Jadi kalau ibu misalkan pegang mata, kalian harus coba ya. Pegang telinga. Kata kuncinya ya. Lagi ya. Pegang mulut. Udah semuanya? Belum. Satu kali lagi. Harus kompak ya. Konsentrasi satu kali lagi. Sekarang pegang. Ayo apa? Pegang pipi. Ya, berarti kalian belum siap untuk pelajaran ya belum? Satu kali lagi ya, ibu kasih lagi. Sekarang satu kali lagi. Coba kalian pegang kepala. Ya, ibu kan kepala, berarti bener kan ya? Ya, bagus. Ya, siap, silakan dulu. Nah, sudah rapi semuanya? Silakan. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada persepsi dulu. Masih ada yang ingat pelajaran minggu sebelumnya apa? Saya Bu, berkarya seni rupa 2 dimensi dengan mengkomunikasi objek dengan menggunakan teknik stilasi, distorsi, dan deformasi. Ya, bagus, terima kasih. Ya, materi sebelumnya yaitu menggambar 2 dimensi dengan menggunakan memodifikasi objek dengan menggunakan teknik stilasi, deformasi, dan distorsi. Bicara modifikasi, ada yang tahu modifikasi itu apa pengertiannya, Bu? Silakan Amanda. Modifikasi adalah merubah bentuk karya 2 dimensi maupun 3 dimensi untuk menambah nilai suatu karya ataupun yang sesuai dengan preferensi pemiliknya. Ya, berarti memodifikasi itu merubah suatu karya menjadi lebih menarik ya dari yang tidak menarik. Contohnya dengan cara teknik stilasi, deformasi, dan distorsi. Sekarang stilasi itu pengertiannya apa? Saya Bu, Ya, silakan Anissa. stilasi merupakan penggayaan bentuk dengan cara membangun bentuk, menyederhanakan bentuk, mengulang bentuk menjadi bentuk baru yang bersifat ornamen, dekoratif dengan hiasan, tetapi masih kelihatan bentuk aslinya. Ya, stilasi itu berarti menggayakan suatu objek tapi tidak menghilangkan bentuk aslinya. Ya, sudah paham? Yang kedua tadi stilasi, sekarang distorsi. Siapa yang menjawab distorsi? Saya Bu. Ya, silakan dulu. Distorsi adalah melukis objek dengan melebih-lebihkan dan menonjolkan bagian bentuk benda yang ingin difokuskan. Terima kasih Nurul atas jawabannya. Tepuk tangan untuk Nurul. Ya, jadi distorsi itu melebih-lebihkan suatu objek gambar tapi tidak menghilangkan bentuk aslinya. Sama seperti tadi stilasi ya. Jadi tetap bentuk aslinya misalkan burung, tetap burungnya harus kelihatan tapi digayakan. Kalau seperti tadi misalkan stilasi hanya digayakan saja tapi tidak dilebih-lebihkan. Kalau distorsi digayakan tapi juga dilebih-lebihkan, tapi tidak menghilangkan unsur aslinya. Paham sampai sana? Ya, berarti satu lagi ya. Tadi apa? Stilasi, distorsi, dan deformasi. Sekarang deformasi silakan. Siapa yang menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Dimas. Baik, deformasi adalah cara menggambar yang merubah bentuk asli dengan menyederhanakan struktur maupun bentuk aslinya Ya. menjadi sesuatu yang baru, sehingga kesan karyanya lebih terlihat sederhana dengan proporsi yang berbeda. Ya, ya. Tadi kan distorsi, sekarang deformasi. Kalau deformasi menyederhanakan, tapi sama ya. Jadi menyederhanakan, jadi merubah unsurnya. Misalkan dari burung misalkan ada sayapnya dirubah dan lebih sederhana. Itu seperti nanti kita ada contohnya ya, lihat contohnya. Sudah paham? Nah, untuk berarti kaitannya dengan materi yang sekarang yaitu kalau kemarin kita hanya membahas materinya saja, teorinya saja, nah sekarang kita akan berkarya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek dengan teknik
Modifikasi apa? Stilasi, deformasi, dan distorsi. Ya, berarti kalau teman-teman teori sekarang prakteknya. Ya, paham sampai sana? Nah, tapi sebelum ke pembuatan karya, nah di sini ada kesepakatan kelas dulu yang kalian buat minggu sebelum pembelajaran. Mau ditambahkan atau sudah seperti ini saja? Sudah. Ya, berarti sudah deal ya, sudah sepakat ya, tidak ada penambahan lagi. Terima kasih. Nah, ini ada beberapa contoh dari stilasi, deformasi, dan distorsi. Ada yang mau menyebutkan mana saja yang termasuk distorsi, deformasi, dan stilasi? Yang mana yang stilasi? Stilasi tadi apa? Menggayakan. Berarti yang mana yang digayakan? Kupu-kupu. Benar. Terus siapa lagi? Burung. Terus apa lagi? Sudah. Sudah paham? Berarti sudah paham ya? Ya. Berarti yang terakhir apa? Distorsi. Yang distorsi apa dari kata kuncinya? Melebihkan. Singa. Yang mana yang ini ya? Berarti ya ini kan kelihatan kan melebihkannya? Masa singa punya sayap ya? Nah, maksudnya seperti itu ya. Nanti kalian menggambar seperti ini. Nah, ini contohnya. Yang ini apa? Deformasi. Benar. Ini kan disederhanakan, kan? Tapi terlihat kan tetap ini burung apa? Burung unta. Tapi tetap kan burung untanya kelihatan, tapi disederhanakan bentuknya. Ada yang dijadikan buah-buahan, ada yang dijadikan banyak langsung ya. Kalau yang terakhir ini distorsi apa tadi? Nah, ya, ini kan ada yang lebih-lebihkan dari tanduk sama mata. Nah, ini pembelajaran kita hari ini itu kompetensi dasarnya membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Tentunya dengan membuat karya seni rupa 2 dimensinya dengan stilasi, teknik deformasi, dan distorsi. Kemudian bereksplorasi dengan media dan teknik. Maksud media dan teknik, jadi medianya bebas, mau pakai apa saja, dan tekniknya juga sama. Mau pakai teknik dusel, mau pakai teknik blok ataupun yang lainnya. Yang kedua nanti mempresentasikan hasil karya, modifikasi karya. Jadi nanti sudah selesai, kalian di sini dipresentasikan di depan. Ya, sudah paham? Ya, ini tujuan pembelajarannya. Jadi kalian mendeskripsikan, harus mampu mendeskripsikan karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek menggunakan teknik stilasi, distorsi, dan deformasi. Yang kedua, membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek menggunakan stilasi, deformasi, dan distorsi. Yang ketiga, mempresentasikan hasil karyanya. Ya, ini teknik penilaiannya yang nanti Ibu nilai itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya dari kalian. Nanti proses pembelajarannya itu yang Ibu tila itu ini ada tiga unsur ya. Nah, ini kegiatan pembelajarannya. Yang pertama membentuk kelompok dulu. Nanti kalian bentuk kelompok. Kemudian literasi mau dari buku, dan internet, dibantu dengan internet. Kemudian diskusi kelompok. Mau menggambar apa saja, mau menggambar pilih salah satu saja, jangan tiga-tiganya. Ya, mau menggambar apa? Terus nanti proses membuat karya. Yang ketiga presentasi karya, dan tadi yang terakhir ada video dulu nanti biar kalian tidak bingung, ada panggung menggambarnya. Saya saksikan dulu ya.
tidak ada yang ditanyakan dulu sampai sini tentang proses ini? Sudah paham? Paham. Ya, berarti sudah paham ya. Nah, tinggal nanti kita prakteknya. Silakan duduknya berkelompok. Sudah yang kelompok yang sudah ditentukan minggu kemarin, silakan duduknya berkelompok. Naisa, silakan. Lihat ya di sana petunjuknya. Sudah siap buku gambarnya? Sudah. Alat menggambarnya sudah, pensil, menghapus. Ya, silakan buka bukunya dan boleh melihat referensi gambarnya dari internet. Silakan ya. Tadi kan kesepakatannya boleh menggunakan handphone seizin. Kesepakatan waktu pembuatan gambarnya beberapa menit? 1 jam, 30 menit, 45 menit, atau 60 menit. Kesepakatannya beberapa jam pembuatan karyanya? Jangan terlalu lama ya. 30 menit, 45 menit aja ya. 1 jam pelajaran berarti 45 menit. Nah, nanti 1 jam itunya buat presentasi. Yang menulis nanti apa konsep gambarnya. Silakan, ada yang membuat konsep, ada yang mencatat, ada yang mencari referensinya, dan ada yang membuat gambarnya. Ini menggambar apa ini? Distorsi. Berarti ada konsepnya seperti apa, materinya nanti ditulis ya, nanti dijelaskan di depan. Pensilnya ada? Spidol? Atau menggunakan apa? Boleh membawa atau boleh satu orang juga tidak. Ibu, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau gambar distorsi kayak gini bukan sih? Sebentar, lihat dulu. Tadi distorsi apa pengertiannya? Distorsi adalah melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan ini kelihatan melebih-lebihkan? Yang misalnya melebih-lebihkan ada Ya, kalau sudah paham berarti sudah paham ya. Silakan. Kecil, jangan besar, oke? Dalam kalian boleh. Sudah? Proses kerja bersama-sama biar selesai ya. Ini coba lihat ibu. Ini pakai multikas spidol? Enggak. Silakan kelompoknya persiapkan 2 orang ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya. Ya, sudah siap? Sudah. Lagi sekarang kelompok 1 dulu. Silakan ke depan kelompok 1. Yang kelompok yang lain menanggapi ya. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil modifikasi dengan teknik stilasi yang akan disampaikan oleh Nazila. Di sini kami memilih ikan paus karena paus memiliki karakteristik unik, tak hanya secara fisik namun juga karakteristik bawaan yang dimiliki, seperti yang berhati lembut meski memiliki postur raksasa. Itulah mengapa kemudian hewan ini sangat menarik untuk diamati. Dan di sini kami memodifikasi dengan gaya agar lebih menarik. Sedih ya? Bisa. Silakan, ada yang menanggapi? Ya. Sudah sesuai? Ya. Sudah sesuai dengan teknik stilasi. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok selanjutnya, kelompok 2. Kelompok Dimas ya. Silakan Dimas dan
sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak tahu, maka dari itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2, saya Dimas Dika Nugra Mardika dan rekan saya. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil karya seni saya atau memodifikasi dengan teknik deformasi. Di sini saya menggunakan objek ikan koi. Seperti ini, mohon bisa dilihat ikan koi. Nah, di sini saya menggunakan model deformasi, objeknya berupa ikan koi. Maka ikan koi memiliki daya hidup yang kuat dan energi. Ditunjukkan dengan kemampuannya untuk berenang melawan arus dan bahkan melakukan perjalanan ke hulu. Beberapa makna dari ciri spiritual ikan koi antara lain nasib baik, kesuksesan, kemakmuran, umur panjang, keberanian, ambisi, dan ketekunan. Seperti ini, beberapa orang Jepang sangat banyak memiliki ikan koi. Jadi orang Jepang memiliki ikan koi karena kehokian tentunya ya. Jadi sebagai simbol kehokian. Untuk keistimewaan ikan koi antara lain memiliki kedamaian, ikan ramah dan bersahabat serta membawa ketenangan. Maka dari itu kan membawa ketenangan. Jadi orang Jepang sangat banyak memelihara ikan koi karena memiliki kesan ketenangan. Jadi bisa dilihat dipandang. Jadi di sini juga kami menggunakan teknik sketsa. Ada sedikit beberapa sentuhan teknik sketsa. Dan terima kasih bila ada yang ingin mengomentari silakan. Saya Bu, Ya, silahkan Nela. menurut saya gambar yang Dimas bikin itu bukan termasuk deformasi, melainkan stilasi. Karena deformasi itu menyederhanakan, bukan menambahkan gaya yang merupakan pengertian dari stilasi. Ya, bagaimana nih Mas? Tadi kelompok 2 mengatakan itu bukan gambar deformasi melainkan gambar stilasi. Apa menurut Dimas bagaimana penjelasannya? Menurut saya kan sudah setting dari beberapa sumber. Ya. Kemungkinan memang dari sumber tersebut ada beberapa kesalahan dan menyebabkan stilasi. Tapi saya cukup yakin untuk deformasi. Dan untuk Naila, terima kasih untuk telah mengoreksi atau mengkritik gambar dari kelompok 2. Ya, terima kasih. Baik, menurut Ibu ini bukan salah ya, tapi mungkin kurang tepat. Karena tadi kan Dimas mengatakan mau menggambar deformasi, tapi gambarnya hasilnya ternyata stilasi. Mungkin hanya perbedaan nanti terlihat di sini kan dari PowerPoint sini kan kalau stilasi lebih menggayakan, kalau deformasi lebih ke penyederhanaan. Mungkin ini hanya kurang tepat saja ya Dimas, nanti boleh diperbaiki lagi gambarnya. Kalau mau deformasi berarti disederhanakannya bagaimana. Jadi tapi bukan kepenggayaan, tapi tidak menghilangkan unsur pokoknya misalkan koinnya tetap terlihat, tapi bukan digayakan tapi disederhanakan bentuknya. Ya, terima kasih. Silakan tutup dulu. Oke. Ayo tinting makan kepiting. Thank you for everything. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, siapa yang mau ke depan? Saya. Ya, Amanda. Dengan siapa Amanda? Ya, dulu. Silakan ke depan. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amanda Safiatul Najwa dan rekan saya. Nama saya Nurul Zahra. Kami dari kelompok 3. Akan mempresentasikan hasil karya 2 dimensi yang sudah dimodifikasi dengan teknik distorsi. Kami di sini memilih lampu dan juga akar. Karena lampu memiliki filosofi, memiliki cahaya dan jangkauan berbeda, cahayanya bisa membantu banyak orang. Dan juga akar adalah penguat. Jadi kehidupan butuh lampu dan juga akar. Seperti itu. Nah, lalu kami memilih teknik Russell. Di sini kami menggosok-gosok di bagian akar dan juga di bagian burung-burung. Silakan, ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan Dimas. Siap ya, izin mengkoreksi sedikit. Untuk lampu, jika kalau ditebelin pakai spidol mungkin lebih bagus. Tapi kalau pakai pensil, menurut saya masih redup. Jadi tidak menunjukkan apa itu. Misalkan kan tadi filosofinya butuh lampu dan akar untuk hidup ya.
Kan kalau misalkan tidak diperkuat lagi lampunya, mungkin lampu rusak gitu mungkin. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil modifikasi dengan teknik stilasi. Nah, di sini kami membawakan objek yaitu kupu-kupu. Kenapa kami mengambil kupu-kupu? Karena kupu-kupu mempunyai filosofi yaitu perjalanan yang penuh perjuangan hingga mencapai bentuk yang indah. Dan kupu-kupu mengajarkan kita untuk selalu bersikap sabar dalam menjalani hidup karena terkadang manusia merasa lelah dan penat dengan kehidupan yang dijalani karena tidak mengalami kemajuan dan selalu stuck di tempat yang sama. Dan kupu-kupu juga mengajarkan kita untuk membawa perubahan dalam hidup, tidak hanya berhenti di itu saja, di tempat itu saja, tapi kita harus membawa perubahan di dalam hidup kita. Dan juga kupu-kupu memiliki paras yang sangat cantik dengan warna-warni indah pada bagian sayapnya. Keindahan dari kupu-kupu kerap kali menjadi lambang dari rasa cinta. Be yourself, love yourself, never give up. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasi sudah selesai semuanya, semua kelompok sudah ke depan. Berarti sekarang Ibu akan menilai hasil karya modifikasi kalian dan hasil karyanya dikumpulkan ke depan. Silakan. Satu lagi. Di sini Ibu akan menilai dari ketepatan dengan teknik modifikasi yang dipilih, kerapihan, kesesuaian temanya, dan penggunaan teknik menggambarnya, ya. Coba saat Ibu lihat dulu gambarnya, membandingkan. Ya. Menurut Ibu di sini yang sudah sesuai dan memiliki nilai keindahan yang sudah cukup bagus. Ini ada dua kelompok. Yang pertama kelompok 4 dan yang kedua kelompok 1. Bisa terlihat hasilnya? Bisa terlihat ya? Ini teknik apa? Stilasi. Dan yang ini teknik sama teknik stilasi. Berarti kalian sudah paham ya dengan pembelajaran kita hari ini sesuai dengan gambar karya 2 dimensi dengan modifikasi dengan menggunakan teknik stilasi, distorsi, dan deformasi. Berarti sudah sesuai dan berarti pada pembelajaran kita hari ini sudah berhasil karena kalian sudah paham dengan apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ibu sudah menilai hasil karya yang kalian buat, yaitu hasil karya modifikasi dengan teknik yang terpilih. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan Dimas. Baik, jadi hari ini kita belajar tentang apa itu deformasi, stilasi, dan distorsi, serta cara mengaplikasikannya pada media-media gambar seperti buku gambar, kanvas, dan berbagai media gambar lainnya, serta tentunya dengan berbagai teknik dan media-media yang berbeda. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Dimas atas kesimpulannya dengan untuk materi pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya, siapa yang mau merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, silakan Naila. Jadi hari ini kita belajar tentang berkarya seni rupa 2 dimensi yang modifikasi objek menggunakan teknik deformasi, stilasi, dan distorsi. Setelah kita mempelajari tentang teknik ketiga tersebut, kita diberikan tugas kelompok yang di setiap kelompok harus memilih salah satu gambar
dari teknik deformasi, silasi, distorsi, lalu dipresentasikan ke depan. Ya, terima kasih Nela untuk menyampaikan referensinya. Ada lagi yang menyampaikan referensi? Saya Bu, saya akan menyampaikan kesulitan dari pembelajaran ini. Kesulitannya yaitu dalam membedakan gambar yang telah dimodifikasi dengan teknik stilasi, distorsi, dan deformasi. Ya, berarti mungkin maksud Amanda sulit membedakan antara gambar distorsi, deformasi, dan silasi mana yang sudah dimodifikasi gitu ya. Jadi sulit membedakan termasuk yang mana gitu. Ya. Sudah berarti tidak lagi? Tidak. Sudah ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang seni rupa 3 dimensi. Nah, untuk persiapkan di rumah, kalian harus pelajari tentang seni rupa 3 dimensi. Pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa. Untuk perhatian, duduk siap gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.